Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi, welcome back di Andre Grayson Channel. Ini adalah segmen analisa kripto, di mana kita akan mengulas koin atau token yang sudah teman-teman request di kolom komentar. Dan karena banyak sekali yang mau dibahas soal TKO, kita akan bahas kembali. Jadi, berita ini 22 September 2022 agak lama, tapi ini ada poin penting yang aku ingin sampaikan, teman-teman. Setelah diakuisisinya toko kripto oleh Binance, toko kripto langsung mengambil beberapa kebijakan. Contohnya adalah melakukan layoff karyawan ya. Jadi ini dilansir dari Baincrypto.com. Ini dari Vice President Corporate Communication Toko Kripto, Reka Handayani, itu mengatakan bahwa keputusan perubahan strategis bisnis berdasarkan hasil analisis dan juga prediksi dilakukan manajemen dalam mengantisipasi beberapa ketidakpastian kondisi ekonomi, khususnya market kripto dan juga ekonomi global yang berkepanjangan. Sehingga dari sana beberapa langkah akhirnya harus diambil. Seperti contohnya yang merumahkan sebagian besar karyawan mereka. Dan kita tahu setelah perubahan ini akan ada beberapa hal yang bisa berdampak. Yang pertama adalah unit bisnis dari toko kripto yang sebelumnya digabung tuh ada exchange, ada T-Hub, ada Tokomall. Nah, ekosistemnya yang digabung itu sekarang akan coba dipecah. Mungkin tujuannya supaya gampang untuk breakdown ini bisnis yang menguntungkan atau enggak. Apakah misalkan T-Hub ini menguntungkan atau Tokomall ini menguntungkan atau tidak buat uh, the biggest company-nya yaitu toko kripto. Jadi ini adalah rencana yang sebenarnya sangat baik ya. Bagaimana bisnis itu memang sebaiknya harus dipecah supaya ya kita lebih gampang untuk mengontrolnya dan bila mana ada kesalahan, ada sesuatu yang harus dikoreksi, tentunya ini akan memudahkan juga bagi manajemen untuk mengambil keputusan. Jadi pemisahan T-Hub dan juga toko mall itu salah satu cara yang sangat-sangat baik. Informasi dari T-Hub. Nah, T-Hub ini adalah platform komunitas blockchain, mengelola beberapa lokasi seperti di Jakarta, Bali, dan juga Solo. Jadi ini kayak tempat cafe gitu, teman-teman, di mana kita para community itu bisa bikin acara di sana, kita bisa sewa tempat di sana, bicarain tentang yang sesuatu yang berhubungan sama blockchain, kripto, NFT, ya seputar dunia itulah pokoknya. Kita bisa dapat tempat di sana. Kita juga difasilitasi berbagai kayak makanan minuman, terus juga seat atau tempat duduk ya, terus ya layanan-layanan apa proyektor. Nah itulah pokoknya kita bisa dapat tempat di sana. Terus juga akan ini pemisahan ini sementara toko mall itu merupakan platform pembuatan minting atau jual beli marketplace untuk NFT. Jadi pemisahan ini tentunya menjadi sesuatu yang penting. Terus juga turut rasakan dinginnya crypto winter. Kita tahu saat ini kondisi market lagi bearish. Per berita ini diterbitkan ya, memang market kripto itu baru aja mengalami penurunan yang sangat signifikan. Toko kripto dan Indodax menguasai 90% market exchange di Indonesia, teman-teman. Jadi dua company ini sangat mendominasi di Indonesia. Tentunya ini akan menarik para investor untuk masuk. Salah satunya memang toko kripto yang memang sudah berafiliasi lebih dulu dengan Binance. Jadi oke, ini sejarahnya ya, sekilas tentang sejarahnya. Toko kripto ini berdiri di 2018. Teman-teman, diawali oleh Pang Shukai yang mendirikan toko kripto. Kemudian mereka baru berafiliasi dengan Binance di tahun 2020 dan jadilah toko kripto sebesar sekarang. Dan saat ini ternyata Binance melihat bahwa toko kripto itu salah satu pasar yang cukup menjanjikan ya. Khususnya Indonesia ini pasar yang cukup menjanjikan. Bagaimana antusias banyak orang yang suka trading, suka beli-beli kripto, beli-beli nggak jelas. Tapi anyway, komunitas atau antusias masyarakat tentang kripto di Indonesia itu sangat-sangat besar, teman-teman. Sehingga ini melirik banyak investor asing buat masuk, buat cari cuan di Indonesia. Itu istilah kasarnya. Dan Binance ternyata melakukan akuisisi lebih besar terhadap kripto exchange di Indonesia. Ternyata nggak cuma Binance masuk ke Indonesia, tapi mereka juga udah merambah ke seluruh negeri. Bahkan mereka sudah memasuki pasar Korea Selatan dengan mengakuisisi bursa kripto Gopex ini dari Korea Selatan. Jadi Binance sekarang ketika bear market ini mereka beli-beli tuh perusahaan kripto yang mau bangkrut. Kemarin kan juga beritanya Binance itu mau beli ya
eh, perusahaan kripto, ya banyak lah perusahaan kripto yang udah mau kolaps teman-teman. Jadi ini mungkin adalah strategi dari Binance untuk benar-benar mendominasi seluruh crypto exchange di dunia. Jadi ya mungkin itu. Dan perubahannya seperti apa? Nah, kalau menurut aku pribadi ya, PHK kemarin yang dilakukan dari toko kripto itu akan sangat berdampak sama yang namanya efektivitas, efisiensi dalam perusahaan. Tentunya perusahaan em, itu cari profit ya, dan juga para petinggi-petinggi itu cari profit sebesar-besarnya dengan mengurangi jumlah karyawan-karyawan yang tidak produktif, departemen yang kerjanya nggak jelas, dipangkas semua supaya perusahaan yang ada, sisa-sisa orang yang ada itu bisa berkontribusi maksimal untuk perusahaan. Dan tentunya ini adalah sesuatu strategi juga supaya bisa tetap survive dalam kondisi perdagangan yang cenderung sepi. Pasti toko kripto mengalami penurunan dari volume perdagangan karena bear market ini. Mungkin pemasukan mereka dari fee transaksi teman-teman yang trading di toko kripto juga berkurang. Apalagi kemarin kripto kena pajak di Indonesia, mungkin banyak dana yang pindah ke exchange luar. Tentunya ini akan berdampak sama keuangan dari toko kripto. Jadi strategi bisnis yang mereka lakukan tentunya adalah ya mengurangi promo, terus juga melay-off karyawan dan lain sebagainya. Dan akuisisi yang dilakukan Binance itu pasti bukan tanpa pertimbangan. Pasti Binance sudah mengambil keputusan dengan baik, dengan eh, terstruktur ya, atau dengan terencana lah bisa dibilang. Dan ya ini adalah sekilas data soal gaji startup ya. Dan aku cek-cek ternyata gaji mereka yang kerja di startup, terutama startup teknologi itu cukup besar. Bagi fresh graduate aja bisa digaji 4,3 juta sampai 14 juta. Itu untuk software engineer. Staff posisi junior ya, junior software engineer. Jadi orang-orang yang baru mungkin lulus punya pengalaman magang di beberapa tempat itu udah bisa dapat gaji kisaran segitu. Terus kalau mereka yang udah punya pengalaman itu gajinya sekitar 20 sampai 40 juta per bulan, which is itu gede banget ya. Apalagi vice president of engineer itu lebih besar lagi tentunya. Mereka bisa dapat kisaran gaji 40 sampai 103 juta per bulan. Nah, ini di compare sama PNS yang nggak apple to apple sih. Tapi intinya adalah dengan gaji segitu banyak, ini tentunya akan memberatkan perusahaan. Apalagi kalau mereka punya banyak staff, punya banyak karyawan, tapi nggak maksimal berkontribusi untuk perusahaan. Sehingga di cut-nya mereka ini akan menyebabkan keuangan perusahaan jadi lebih sehat lagi. Dan kita tahu China saat ini lagi mendominasi persaingan dagang ya, China dan juga Amerika. Makanya banyak kemarin banyak perusahaan Amerika yang pindah dari Silicon Valley. Silicon Valley itu adalah daerah di mana khusus ya bagaimana perusahaan-perusahaan teknologi itu banyak bermarkas di sana. Contohnya Tesla, Apple, Microsoft, Facebook itu kemarin banyak bermarkas di Silicon Valley. Tapi beberapa dari mereka sekarang udah keluar. Apple udah pindah ke Cina, terus Tesla juga ada beberapa membangun pabrik di Cina. Dan ya banyak perusahaan yang akhirnya pindah ke Cina. Kenapa demikian? Setelah aku cek-cek memang comparison untuk tenaga kerja di Amerika dan di Cina itu beda jauh. Orang-orang Cina itu terkenal ulet, teman-teman. Mereka bekerja digaji mungkin seadanya, tidak setinggi di Amerika Serikat, tapi mereka bisa menghasilkan produktivitas yang lebih besar daripada orang-orang Amerika. Sementara itu juga untuk biaya produksi barang-barang di Cina kan terkenal murah ya. Makanya di Indonesia sendiri juga banyak orang-orang yang mengimpor produk-produk dari China karena memang harga produknya relatif lebih murah di Cina. Sehingga pindahnya negara-negara perusahaan-perusahaan di Amerika sana ke Cina itu bukan tanpa sebab. Karena memang dari segi biaya pekerja lebih murah, kemudian dari segi peralatan sumber daya terus bahan baku cenderung lebih murah di Cina. Jadi ya why not? Nah, apa hubungannya? Si Chang Peng Shao itu berdarah Cina, Cina Kanada ya kalau nggak salah. Tentunya Chang Peng Shao itu pasti punya darah-darah ataupun DNA orang Cina, di mana mereka bekerja ulet ya seperti orang Cina pada umumnya. Dan diakuisisinya toko kripto itu akan menyebabkan suasana perusahaan akan sangat-sangat produktif. Seperti hal-halnya orang Cina, mungkin gaji karyawan mungkin ada yang dipangkas atau gimana kita nggak tahu, karena itu rahasia internal dari toko kripto. Tapi menurut aku pribadi, perubahan ini, akuisisi ini akan berdampak ya sama
kinerja daripada karyawannya. Pasti mereka akan berkontribusi maksimal. Jadi itu teman-teman, kita akan lihat bagaimana perkembangan toko kripto ke depannya. Dan di video kemarin aku juga sudah sempat bahas, toko kripto ini ada beberapa bandar besarnya. Salah satunya adalah Binance. Dari total supply toko kripto atau TKO token ya, toko token itu yang jumlahnya sekitar 500 juta token, 400 juta token dimiliki oleh Binance. Binance bandar besarnya, dia punya kepemilikan 80% untuk aset TKO di seluruh TKO yang beredar, baik yang sudah dirilis ataupun yang belum. Nah, toko kripto itu punya sedikit, teman-teman, sekitar 12 jutaan, dan sisanya itu terpencar di beberapa wallet. Kita nggak tahu ini whale-whales-nya siapa aja. Oke, mungkin ada salah satu wallet gua ada di sini, kita nggak tahu. Atau mungkin wallet teman-teman ada terdaftar di sana, ya, who knows, teman-teman. Anyway, karena kita tahu Binance yang menguasai sebagian besar toko kripto, jadi kita tunggu aja inovasi apa yang akan dilakukan Binance. Apakah Binance akan kembali menggerakkan harga toko kripto dengan cara membuat proyek-proyek yang masuk akal dan juga useful untuk para pengguna. Contohnya kemarin toko kripto kan bikin launchpad tuh. Mereka bikin launchpad, ada beberapa token yang ya sudah rilis, tapi sekarang udah nggak kedengaran lagi launchpadnya gimana kabarnya. Semoga nanti di-develop oleh Binance lebih baik. Oke, karena pengalaman ini sudah terjadi di akuisisi, tentunya harapan besar ada di kita. Ya, kita tunggu aja inovasi apa yang bakalan dimunculkan. Tentunya akuisisi ini baru dilakukan tahun lalu, di bulan Desember pula. Jadi mungkin nggak akan terlalu berdampak saat ini, jangka pendek. Mungkin akan perlu beberapa waktu. Mungkin ketika bull run ya kita dapatlah news-news soal apa sih yang sedang dikerjakan toko kripto. Tapi harapanku sih UI dari toko kripto untuk aplikasinya bisa diperbaiki lah, biar kayak Binance, biar lebih keren lah. Ya mungkin itu. Lalu untuk chartnya gimana? Oke, toko kripto udah koreksi ya. Kemarin dia sempat naik nih, tembus-tembus sampai 4.700, 4.800. Ini kita pakai chart TKO BitR, dan saat ini kondisinya lagi bertahan di 4.200. Jadi resistance kuat saat ini untuk toko kripto ada di 4.600. Ini resistance yang cukup lama belum berhasil ditembus. Sudah beberapa kali TKO naik tapi belum juga bisa closing di atas level tersebut. Dari volume perdagangan masih cukup oke, volume perdagangannya agak tinggi. By the way, Bitcoin mengalami koreksi di perdagangan kemarin. Ini kita sedikit compare untuk Bitcoin. Bitcoin udah mulai menunjukkan tanda koreksi, which is ya bagus lah, koreksi wajar dulu. Karena ini udah naik cukup tinggi ya untuk Bitcoin. Ternyata altcoin juga kena dampak. Salah satunya adalah pergerakan dari TKO. Nah, TKO yang koreksi ini menurutku ya wajar-wajar aja. Sementara kita masih menunggu seperti apa respon daripada Bitcoin ya teman-teman. Tapi kalau kita hanya berfokus sama TKO saja, TKO saat ini sudah bagus, dia mempertahankan level di sini. Ini ada level support ya untuk TKO saat ini di 4.100. Kemarin sempat drop sampai level tersebut dan so far bisa kembali balik naik lagi. Dari MACD terlihat jelas ada divergence, ada bearish divergence. So koreksi yang terjadi mungkin adalah hal yang biasa dan hal yang wajar untuk terjadi. Aku rasa nggak ada yang perlu dikhawatirkan untuk saat ini. Dan untuk arahnya ya paling masih di sini-sini aja, bergerak sideways ya. Ini level yang cukup penting, 4.100 ini jangan sampai di breakdown. Kalaupun dia di breakdown, target penurunan berikutnya ya ke 3.900. Nggak terlalu dalam signifikan teman-teman. Ya TKO masih tetap sideways, kita belum mendapat sebuah sinyal yang cukup meyakinkan TKO mau naik atau turun, belum kelihatan begitu jelas. Dan kalau kita lihat di time frame weekly, kemarin weekly closingnya bagus. Sekarang kita ongoing membuat doji dengan ekor yang cukup panjang. Kayaknya harus nunggu closing time frame weekly ya, baru kita bisa lihat kemana arah berikutnya buat TKO. Sementara kalau di time frame daily, kemarin closingnya nggak bagus, teman-teman, candle merah panjang. Tapi masih cukup beruntung karena bertahan di level 4.100
dan saat ini kita masih berusaha ya untuk mengembalikan harganya balik naik lagi. Dari volume perdagangan ini jelas mengalami tren penurunan. Kemarin itu banyak buangan ya, volumenya cukup besar kemarin. Ya, kita nantikan aja teman-teman, TKO bakalan kemana. Teman-teman bisa perhatikan level-level support ini. Yang pertama di 4100, yang kedua ada di 3900. Itu level support yang penting buat TKO. Kalau TKO drop dari level 3900, target berikutnya ya turun sampai 3400. Bisa lebih turun lagi kalau memang trennya buruk. Tapi so far selama dia bisa bertahan di 4100, saya rasa masih akan ada potensi buat naik ke 4600 ini. Jadi yang saya lihat posisinya kemungkinan masih bakalan sideways tektokan aja antara 4600 sampai 4100. Jadi gitu aja, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau kalian punya poin lain buat dibahas, tulis aja langsung di kolom komentar. Oke, sekian aja akhir kata, saya Andre, makasih.